Asuhan persalinan normal. Mengenali gejala dan tanda kala 2. Pertama, ibu merasa adanya dorongan kuat dan meneran. Kedua, ibu merasakan tekanan yang semakin meningkat pada vagina. Ketiga, perineum tampak menonjol. Keempat, vulva dan sphincter ani membuka. Selanjutnya, pastikan kelengkapan bahan dan obat-obatan untuk menolong persalinan dan penata laksanaan komplikasi ibu dan bayi baru lahir, yaitu tempat yang datar dan keras yang sudah dialas dengan kain, lampu sorot 60 watt dengan jarak 60 cm dari tubuh bayi, kain bedong bayi yang sudah dibentangkan beserta kain pengganjal bahu bayi, balon penghisap dan ambubek, obat-obatan seperti vitamin K dan tetes mata, dan siapkan juga oksitosin 10 unit serta alat suntik steril sekali pakai dalam partus set, pakai celemek plastik, dan selanjutnya lepaskan semua perhiasan yang dipakai oleh ibu. Selanjutnya penolong kemudian mencuci tangan menggunakan metode 6 langkah WHO dengan air bersih mengalir dan menggunakan sabun. Kemudian selanjutnya pakai sarung tangan DTT pada tangan yang digunakan untuk periksa dalam. Memasukkan oksitosin ke dalam tabung suntik menggunakan tangan yang memakai sarung tangan DTT dan steril. Pastikan tidak terjadi kontaminasi pada alat suntik. Lalu bersihkan vulva dan perineum, menyeka dengan hati-hati dari depan ke belakang dengan kasa yang sudah dibasahi air DTT. Jika introitus vagina dan anus terkontaminasi tinja, bersihkan dengan seksama dari arah depan ke belakang. Buang kasa pembersih dalam wadah yang telah disediakan dan ganti sarung tangan jika terkontaminasi. Lepas dan rendam dalam larutan klorin 0,5%. Kemudian setelah itu, lakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan bahwa pembukaan serviks sudah lengkap. Bila selaput ketuban belum pecah, sedangkan pembukaan sudah lengkap, lakukan amniotomi. Kemudian setelah itu, lepaskan sarung tangan yang kotor ke dalam larutan klorin 0,5% dan kemudian rendam dalam larutan klorin selama 10 menit. Setelah itu, periksa denyut jantung janin setelah kontraksi terakhir untuk memastikan bahwa DJJ dalam batas normal dan mengambil tindakan yang sesuai jika DJJ tidak normal. Kemudian setelah itu dokumentasikan hasil pemeriksaan dalam DJJ dan semua hasil penilaian serta asuhan lainnya pada partograf. Kemudian, beritahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik. Kemudian tunggu hingga ibu mempunyai keinginan untuk meneran dan lanjutkan pemantauan kesehatan dan kenyamanan ibu serta janinnya. Dan jelaskan pada anggota keluarga bagaimana mereka dapat mendukung dan memberi semangat kepada ibu saat ibu mulai meneran. Kemudian minta bantuan keluarga juga untuk menyiapkan posisi ibu untuk meneran. Pada saat ada his, bantu ibu dalam posisi setengah duduk atau posisi lain yang diinginkan. Dan pastikan ibu merasa nyaman. Kemudian laksanakan bimbingan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk meneran. Dan anjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok, atau mengambil posisi yang nyaman jika ibu belum merasa ada dorongan meneran dalam waktu 60 menit. Langkah selanjutnya adalah mengambil handuk bersih. Kemudian letakkan handuk bersih untuk mengeringkan bayi di perut ibu. Jika kepala bayi telah membuka, volume dengan diameter 5-6 cm. Letakkan kain yang bersih yang dapat dilipat sepertiga bagian di bawah bokong ibu. Kemudian buka tutup partus set dan perhatikan kembali kelengkapan alat dan bahan-bahan. Pakai sarung tangan DTT pada kedua tangan dan setelah tampak kepala bayi membuka vulva dengan 5-6 cm, lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi kain. Lalu letakkan tangan yang lain di kepala bayi dan lakukan tekanan yang lembut dan tidak menghambat kepala bayi. Biarkan kepala bayi keluar perlahan-lahan dan anjurkan ibu meneran perlahan-lahan atau bernafas cepat dan dangkal saat kepala bayi lahir. Setelah itu bersihkan dengan lembut daerah mulut, muka, dan hidung bayi dengan kain atau kasa yang sudah bersih. Setelah itu periksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat dan ambil tindakan yang sesuai. Jika hal itu terjadi dengan segera lanjutkan proses kelahiran bayi. Setelah itu tempatkan kedua tangan secara biparietal, kemudian anjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi berikutnya dengan lembut menggerakkan ke arah bawah dan keluar hingga bahu anterior muncul di bawah arkus pubis dan kemudian dengan lembut menggerakkan ke arah atas dan ke arah luar untuk melahirkan bahu posterior. Setelah kedua bahu dilahirkan, tangan bergeser ke arah perineum ibu
Untuk menyangga kepala, lengan, dan siku. Sebelah bawah, gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang lengan dan siku sebelah atas setelah tubuh dan lengan lahir. Penelusuran tangan atas dilanjutkan ke punggung, bokong, tungkai, dan kaki. Lalu kemudian pegang kedua mata kaki bayi, memasukkan telunjuk di antara kaki dan memegang masing-masing mata kaki ibu, jari, dan jari lainnya. Kemudian setelah itu, lakukan penilaian pada bayi baru lahir. Jika tidak menangis, tidak bernafas, atau megap-megap, lakukan langkah resusitasi, kemudian keringkan bayi dan letakkan bayi di atas perut ibu. Kemudian periksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi di dalam uterus. Beritahu bahwa ibu akan disuntik agar uterus berkontraksi kembali dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir. Kemudian suntikan oksitosin 10 unit intramuskular di sepertiga paha atas bagian distal lateral dan lakukan aspirasi sebelum menyuntikkan oksitosin. Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari pusar bayi, kemudian dorong isi tali pusar ke arah distal ibu dan jepit kembali tali pusar pada 2 cm distal dari klem pertama, kemudian setelah itu gunting tali pusar. Keringkan bayi mulai dari muka, kepala, dan bagian tubuh. Kemudian ganti handuk basah atau kain dengan kain yang kering dan biarkan bayi tetap di atas perut ibu. Kemudian letakkan bayi agar ada kontak kulit dengan ibu, kulit ke kulit. Letakkan bayi tengkurap di dada ibu dan luruskan bahu bayi sehingga bayi menempel di dada ibu. Usahakan kepala bayi berada di antara payudara ibu dengan posisi lebih rendah dari puting payudara ibu. Lalu pindahkan klem pada tali pusar hingga berjarak 5-10 cm dari depan vulva. Letakkan satu tangan di atas kain yang ada di perut ibu, tepat di atas simfifis, untuk mendeteksi kontraksi dan tangan lain meregangkan tali pusat setelah uterus berkontraksi. Dan kemudian melakukan penegangan ke arah bawah pada tali pusat dengan lembut dan lakukan tekanan yang berlawanan arah pada bagian bawah uterus dengan cara menekan uterus ke atas dan belakang atau dorsokranial. Dengan hati-hati untuk membantu mencegah terjadinya inversi uteri. Jika plasenta tidak lahir setelah 30-40 detik, hentikan peregangan tali pusat dan tunggu hingga kontraksi berikutnya. Jika uterus tidak berkontraksi, minta ibu atau anggota keluarga untuk melakukan rangsangan puting susu. Setelah itu lakukan peregangan dan dorongan dorsokranial hingga plasenta terlepas. Minta ibu meneran sambil penolong menarik tali pusat dengan arah sejajar lantai dan kemudian ke arah atas mengikuti poros jalan lahir. Jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem hingga berjarak sekitar 5-10 cm dari vulva. Jika plasenta tidak lepas setelah melakukan peregangan tali pusat selama 15 menit, ulangi pemberian oksitosin 10 unit intramuskular, kemudian menilai kandung kemih jika penuh dan mengkateterisasi kandung kemih dengan menggunakan teknik aseptik. Apabila plasenta tidak lahir dalam waktu 30 menit, maka minta keluarga untuk merujuk ibu. Selanjutnya, apabila terjadi perdarahan, keluarkan plasenta secara manual saat plasenta terlihat di introitus vagina. Lanjutkan kelahiran plasenta dengan menggunakan kedua tangan. Pegang plasenta dengan kedua tangan dan dengan hati-hati memutar plasenta hingga selaput ketuban terpilin dengan lembut. Perlahan lahirkan selaput ketuban tersebut. Jika selaput ketuban robek, pakai sarung tangan DTT atau steril dan periksa vagina dan serviks ibu dengan seksama menggunakan jari-jari tangan atau klem DTT steril untuk melepaskan bagian selaput yang tertinggal. Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan masase uterus. Letakkan telapak tangan di funus dan lakukan masase dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga uterus berkontraksi. Jika uterus tidak berkontraksi setelah melakukan masase selama 15 detik, ambil tindakan yang sesuai.
Kemudian setelah itu periksa kedua sisi plasenta baik yang menempel ke ibu maupun janin dan selaput ketuban untuk memastikan bahwa selaput ketuban lengkap dan utuh. Letakkan plasenta dalam kantong plastik atau tempat khusus, lalu evaluasi jika ada laserasi pada vagina dan perineum. Segera lakukan penjahitan dan pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan pervaginam. Kemudian setelah itu biarkan bayi tetap melakukan kontak kulit ke kulit kepada ibu paling sedikit 1 jam. Sebagian besar bayi akan berhasil melakukan inisiasi menyusui dini dalam waktu 30-60 menit. Menyusui pertama biasanya berlangsung 10-15 menit dan bayi cukup menyusui dari 1 payudara. Biarkan bayi berada di dada ibu selama 1 jam walaupun bayi sudah berhasil menyusui setelah 1 jam. Segera lakukan penimbangan atau pengukuran badan bayi, kemudian setelah itu beri tetes mata, antibiotik profilaksis, dan berikan juga vitamin K 1 mg intramuskular di paha kiri anterolateral. Setelah 1 jam pemberian vitamin K, berikan suntikan imunisasi hepatitis B di paha kanan anterolateral. Kemudian letakkan bayi di jangkauan ibu agar sewaktu-waktu bisa disatukan dan letakkan kembali bayi pada ibu. Bila bayi belum berhasil menyusui dalam 1 jam pertama, dan biarkan sampai bayi berhasil menyusui, kemudian melanjutkan pemantauan kontraksi dan cegah perdarahan pervaginam setiap 15 menit pada jam pertama pasca persalinan dan setiap 20-30 menit pada jam kedua. Jika uterus tidak berkontraksi dengan baik, maka lakukan asuhan yang sesuai dengan penata laksanaan atonia uteri. Ajarkan ibu atau keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi. Evaluasi dan estimasi sejumlah kehilangan darah, kemudian periksa nadi dan suhu ibu dan keadaan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 menit selama jam kedua pasca persalinan. Periksa kembali bayi untuk pastikan bahwa bayi bernafas dengan baik serta suhu tubuh normal. Setelah itu tempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5%. Cuci dan bilas semua peralatan yang telah terkontaminasi. Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai. Kemudian bersihkan semua sisa cairan ketuban, lendir, dan darah. Dekontaminasi tempat persalinan dengan larutan klorin 0,5%. Lepaskan semua alat pelindung diri, kemudian celupkan dan rendam sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Lalu, pastikan ibu merasa nyaman dan anjurkan keluarga untuk memberikan ibu minum dan makanan yang diinginkan ibu. Beritahu ibu bahwa persalinan sudah selesai. Dan terakhir, pemeriksa atau penolong kembali mencuci tangan dengan menggunakan 6 langkah metode WHO. Terima kasih.